Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut untuk beramal di dunia ini dengan amal penghuni surga. Allah memberi taufik, memberi petunjuk, dimudahkan segala amal baiknya sehingga kelak dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'd, فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام. الغزالي غالبا من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا وبالله التوفيق. Wa ba'd, fahadhihi masailu mukhtasaratun. Ini adalah kitab ilmu fikih yang sangat mukhtasarah, yaitu sangat ringkas. Mukhtasarah itu perkataan atau ucapan, lafaz-lafaznya itu sedikit tetapi mempunyai arti yang luas. Min ba'd kutub Hujjatul Islam, yaitu dinukil kebanyakan daripada kitab-kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Maka barang siapa, ini doa, termasuk doa daripada sahibul kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah murid kecintaan, murid yang khusus, yaitu dari sahibul ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berdoa, barang siapa yang mau mempelajari kitab ini kemudian mengamalkan isi daripada kitab ini, maka beliau berdoa semoga orang tersebut menjadi orang yang alim dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir yaitu ilmu syariat, ilmu yang mengenalkan kita hukum-hukum Allah. Ilmu batin yaitu ilmu hakikat. Wabillahi taufik, dan semua petunjuk adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semoga memberi kita petunjuk di jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah. Beliau memulai kitab Risalatul Jami'ah ini dengan Arkanul Islam. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Rukun yaitu tiang, artinya tak ubahnya seperti bangunan. Bangunan tidak akan berdiri tanpa tiang. Maka di dalam hukum Islam banyak nanti kita jumpai arkan. Ada arkanus shalah, ada arkanu al-hajj. Nah, ini taubahnya beliau menjelaskan hal yang terpenting di dalam ibadah tersebut. Kalau tidak dikerjakan rukun tersebut, maka ibadah tadi itu tidak akan sah. Maka demikian juga keimanan seseorang
arkanul Islam, maka demikian juga keislaman seseorang. Tidak akan orang itu dikatakan seorang yang muslim kecuali mengerjakan hal yang 5 ini. Ini arkanul Islam. Jadi keislaman seseorang akan sah dianggap seorang ini seorang muslim ketika mengerjakan hal yang 5 tersebut. Beliau mengucapkan pertama kali yaitu arkanul Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu otomatis ini orang yang dari non muslim, dari kafir mau masuk Islam. Tapi orang yang lahir kemudian abah ibunya sudah seorang muslim, maka otomatis anak itu dihukumi seorang yang muslim juga. Tetapi ini kalau si kafir mau masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersaksi, syahadah ini artinya kesaksian. Seorang bersaksi dan berkeyakinan. Artinya bukan sekedar hanya diucapkan dengan lisan, tetapi hatinya juga meyakini. Hatinya meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Hatinya meyakini itu, kemudian dia mengucapkan syahadat tersebut. Kalau seseorang mengucapkan kalimat syahadat tetapi hatinya tidak meyakini itu, hatinya tidak meyakini bahwasanya Allah itu ada, hatinya tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, tetapi lisannya mengucapkan syahadat, ya tidak sah syahadatnya. Sehingga dia meyakini bahwasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi hati juga berperan untuk meyakini apa yang dia ucapkan, maka akan sah syahadatnya. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu saya bersaksi dan saya meyakini di dalam hati saya tiada Tuhan yang patut yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga bersaksi dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk sekalian makhluk, yaitu bukan hanya sekedar manusia atau khusus untuk kalangan Arab, tetapi untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk Allah, bahkan jin sekalipun. Jadi Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah secara mutlak, jadi bukan untuk bangsa Arab saja. Kita harus meyakini seperti itu. Manakala seseorang mengucapkan syahadat, bahwasanya kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini hanya diutus untuk bangsa Arab saja, misalnya seperti itu, maka syahadatnya tidak sah. Walaupun 1000 kali mengucapkan syahadat, ya tetap tidak dianggap sah. Sehingga dia harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian wa iqamus shalah. Iqamus shalah ini maksudnya mendirikan, melakukan, melaksanakan
continue, selalu rutin mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu selalu harus dikerjakan. Zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, terus setiap hari mengerjakan sholat. Ini kewajiban bagi seorang muslim, dan meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib hukumnya. Iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi seorang muslim yang dinamakan orang Islam ya harus sholat. Kalau bukan sholat maka itu pembeda antara seorang muslim dan orang non muslim. Kalau non muslim nggak sholat, kalau orang Islam harus mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kemudian iqamus shalah, mendirikan sholat yang 5 waktu. Sholat itu sendiri, sholat itu kalau diartikan menurut bahasa, sholat adalah doa. Tetapi kalau menurut syariat, sholat itu apa? Yaitu sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Sholat adalah ucapan-ucapan, karena di dalam sholat adalah ada ucapan-ucapan seperti takbir, membaca surat Al-Fatihah, bertasbih, bersolawat, juga gerakan-gerakan, ruku, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Maka ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan salam, ucapan taslim, itu definisi daripada sholat, yaitu ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa hukmu tarikus shalah, hukum daripada orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana? Kan dikatakan sholat ini adalah rukun Islam. Kemudian bagaimana orang yang enggak sholat? Kalau tidak sholatnya itu dia juhudan yaitu mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat itu enggak wajib, maka orang ini dihukumi kafir, karena dia sudah mengingkari apa yang diwajibkan Allah kepada kepada orang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau meninggalkannya ini tidak juhudan, dalam arti tidak mengingkari kewajiban sholat, hanya saja dia ya bermalas-malasan, dia tidak sholat bukan karena mengingkari, dia meyakini sholat itu wajib tetapi dia tidak sholat, maka itu dihukumi asi, dikatakan tarikus sholah. Dia seorang yang tarikus sholah, meninggalkan sholat, dan nanti bagaimana hukumnya dan lain sebagainya, kita mungkin pembahasannya itu akan kita baca di bab sholat nanti. Kemudian wa ita'uz zakah, termasuk rukun Islam, artinya wajib seorang muslim melakukannya. Tadi sholat, kemudian ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, ya, memberikan zakat. Zakat ini diberikan kepada mustahiqin, yaitu memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Di dalam ada 2 hal yang Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan dalam membagikan hal tersebut, yaitu yang pertama zakat. Ini dibagikan kepada 8 golongan. Kemudian masalah warisan, ini juga Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan langsung. Ini membagikan warisan, ini ada orang-orang yang berhak siapa saja, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian demikian juga orang yang berhak menerima zakat siapa saja, itu ada di dalam Al-Qur'an. Dalam arti enggak boleh zakat diberikan kepada semau kita. Itu ada tuntunannya nanti. Kita akan bahas ketika kita membahas babuz zakat. Kemudian zakat itu definisinya apa? Zakat adalah an-nama,
Nama itu pertumbuhan. Jadi artinya gini, harta yang dikeluarkan zakatnya dia akan tumbuh, dia akan berkembang. Karena zakat itu tak ubahnya seperti kotoran. Kotoran yang dikeluarkan, yang dibersihkan, penyakit yang dikeluarkan, yang dibersihkan, maka benda itu, makhluk itu akan tumbuh subur, ya, karena penyakitnya, kotorannya sudah dibersihkan. Tapi kalau tidak dikeluarkan, maka harta benda itu tetap akan berpenyakit, maka dia akan mati. Akhirnya dia akan tidak berkembang dan akan bangkrut, akan rugi. Maka zakat yaitu an-nama menurut bahasa, yaitu pertumbuhan, wa tathhir dan pensucian. Zakat nanti ada terbagi macam-macam, ada zakat harta, ada zakat badan, nanti akan kita bahas di bab zakat. Wasaum, kemudian rukun Islam yang selanjutnya yaitu rukun Islam yang keempat adalah saum, puasa bulan Ramadan. Seorang muslim dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di dalam bulan Ramadan hukumnya wajib. Harus wajib seorang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Puasa menurut bahasa adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Ya. Menahan diri dari apa? Maka dikatakan puasa adalah al-imsak an jami'il muftirat. Ya. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams biniyah makhsusah ala wajhin makhsus. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa, diawali dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Artinya niat puasa beda dengan niat sholat, niat puasa beda dengan niat zakat, ya, dengan niat yang khusus dan dengan cara yang khusus pula. Selengkapnya nanti akan kita baca di bab puasa bulan Ramadan. Yang terakhir adalah arkan Islam, yaitu al-hajj. Al-hajj, hajju baitillah, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-hajj yaitu qasdul bait al-haram linnusuk. Al-hajj adalah menuju rumah Allah, yaitu Ka'bah yang terletak di kota Mekah, dengan tujuan nusuk, yaitu ibadah. Jadi haji itu berangkat ke tanah suci dengan tujuan untuk beribadah. Jadi sekarang banyak kita pergi ke tanah suci tujuannya untuk shopping. Ini biasanya jauh beda antara haji kita dengan haji orang-orang yang terdahulu. Mereka murni pergi haji hanya untuk ibadah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan untuk yang lain. Maka dikatakan di sini hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun yang kelima yaitu kita diwajibkan untuk pergi haji dengan aturan-aturan tertentu, nanti akan kita bahas detailnya di bab haji. Kita dianjurkan untuk pergi haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang mampu untuk menuju rumah Allah. Arti mampu di sini badan fisik mendukung, biaya ada, kemudian yang untuk diberikan kepada yang ditinggal di rumah sampai dia balik lagi ke tanah air itu juga ada. Maka orang yang sudah mampu seperti itu, maka bagi orang tersebut wajib untuk menunaikan ibadah
haji. Ibadah haji menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu yang akan kita baca nanti di bab haji. Ma'al ikhlas dikatakan di sini haji, ya, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan juga sebelum-sebelumnya kita bahas, yaitu salat, zakat, puasa, haji. Ini semua kita kerjakan dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan niat, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk supaya dipuji atau mendapatkan gelar atau supaya populer, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti ikhlas. Sebagian ulama mengatakan ikhlas itu taubahnya engkau seperti anak bayi. Ketika anak bayi itu dipuji, dia tidak merasa bunga, tidak merasa wah, tidak merasa senang. Ketika dicaci maki pun dia juga tidak ada reaksi apa-apa. Itu kata ulama, contoh ikhlas itu seperti itu. Jadi ketika kita dipuji, maka kita tidak ada reaksi apa-apa, karena itu semua adalah sudah ketentuan dari Allah, rezeki dari Allah, bukan hasil daripada upaya kita. Kita diperintahkan untuk berupaya, tetapi semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, maka itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki, bukan dari hasil upaya kita. Memang kita disuruh berupaya, tapi itu bukan adalah hasil daripada upaya kita. Maka itu arti ikhlas. Jadi ikhlas benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tasdiq, ikhlas dan juga tasdik. Tasdik ini artinya dikerjakan dengan senang hati. Artinya gini, kita diperintahkan sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, diperintahkan, ini kita kerjakan dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Nah, kalau dengan paksaan itu saubahnya seperti orang munafik. Orang munafik itu dia tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa kecuali dengan berat hati, karena dia hanya berpura-pura Islam. Adapun hatinya dia meronta-ronta, hatinya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kerjakan ibadah haji, ibadah sholat, ibadah dengan penuh senang hati, menerima apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban daripada umat Islam. Faman lam yakun mukhlishon fahuwa munafik. Maka orang yang tidak ikhlas mengerjakan ibadah tersebut, maka dia adalah orang munafik. Itu munafik itu adalah orang yang menampakkan Islam tetapi menyimpan kekufuran. Orang yang menampakkan Islam tetapi hatinya tidak Islam, itu orang munafik. Jadi apa yang dikerjakan bukan ikhlas, bukan karena Allah, ya karena mungkin takut, karena takut dengan Rasul, dengan para sahabat. Dia takut kalau dia menampakkan kekufuran dia akan dibunuh dan lain sebagainya, atau mengharapkan pemberian dan lain sebagainya. Itu orang munafik. Sehingga orang munafik tidak ikhlas. Maka kita jangan menyerupakan diri seperti orang munafik. Kita kerjakan segala sesuatunya untuk Allah. Karena kalau kita kerjakan untuk Allah, itulah yang kekal. Nanti kita akan pungut hasilnya, kita akan dapatkan buahnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kerjakan ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita kerjakan karena populer, karena sesuatu, maka ketika kita populer, yaitu sudah upahnya. Itu adalah pahalanya. Kepopuleran kita itu pahala. Adapun di sisi Allah kosong, nggak ada apa-apa. Maka diupayakan segala sesuatu, jangan sampai kita sholat, puasa dan lain sebagainya, ibadah, akhirnya di sana kita kosong, nggak dapat apa-apa. Yang dapat kita capek saja dan hanya terkenal dipuji orang, itu saja yang kita dapatkan. Nah, yang lain habis. Jangan sampai seperti itu. Maka diupayakan untuk ikhlas. Waman lam yakun
musaddiqan fahuwa kafir. Kemudian orang yang tidak musaddiq, ya, musaddiq ini artinya percaya. Dia tidak percaya dengan ini semua, tidak percaya dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW, ya, keseluruhan atau sebahagian, dia adalah orang kafir. Risalah Nabi itu memerintahkan kita untuk Islam. Islam isinya ini, rukun Islam yang sudah kita bahas, yaitu syahadat, ya kan? Syahadaten, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji dengan aturan-aturan tertentu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah risalah Rasulullah SAW. Maka yang tidak mempercaya ini, dia mengatakan, puasa itu hanya kebohongan saja. Kamu dibohongi suruh puasa, jangan puasa, nggak wajib puasa, ini orang kafir. Zakat itu hanya upeti saja, nggak usah zakat, nggak wajib zakat itu orang kafir karena tidak percaya dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.